belok kanan lagi. Set. Gimana sih? Sedikit lagi sampai. Aduh. Pelan-pelan. Ya. Oke, kita sampai. Tapi dalam hitungan ketiga, kamu baru boleh buka mata. Ya. 1, 2, 3. Launa, apa kamu mau jadi pacar aku? Karang. Kok diem? Kalau kamu memang Karang, aku mau nerima. Kamu yakin? Yakin lah. Berarti aku berhasil dong? Berhasil? Iya berhasil lah. Yes! Cara ini bakal aku pakai ketika nanti aku nyatain perasaan aku ke Utari. Doain aku ya. Semoga Utari mau nerima aku ya. Karena aku benar-benar niat banget bikin ini semua. Doain aku ya, Lon. Kamu gak apa-apa. Mulai sekarang lo urus urusan lo sama Utari sendiri. Dan jangan pernah libatin Launa lagi. Kak Kalinga. Akhirnya Aru masuk perangkap aku. Dia bakalan terus cari aku. Launa, kamu tuh terlalu berharga buat ngurusin cowok kayak gitu. Mending kamu tinggalin dia aja. Jangan bercanda deh, Kak. Aku serius. Kamu itu belum ngerti bagaimana rumitnya situasi aku sama Aru. Ya udah kalau gitu ceritain semuanya. Aru itu punya DID. Gangguan identitas disosiatif gitu. Dia bukan Aru. Dia Karang. Makanya aku nggak bisa ninggalin dia. Aku harus nunggu sampai Karang kembali. Nggak semua cewek kuat ngurusin orang yang punya DID. Kamu hebat. Kenapa aku jadi mikirin Launa sama Lingga? Harusnya aku fokus aja dulu ke Utari.
Tumben kamu udah pulang? Tadi aku ngira Aru bakal nyamperin aku, Pak. Ternyata enggak. Kamu harus hati-hati ya. Jangan sampai rencana kita gagal. Dan kamu harus ingat, keluarga Daneswara lain sudah membunuh Rahayu Kiraniwani. Kakak kembar kamu sendiri. Kenapa? Mas, Mama panik attack. pulang sekarang, Iya, iya. Mas. Sekarang. Sebentar, Ma. Ya Tuhan. Mas, kamu kenapa? Iya, Ma. Mas, Iya, iya. pulang sekarang, Mas. Aku segera pulang. Ini jelas foto Rahayu waktu dia masih kecil. Tapi laki-laki ini siapa ya? Orang berduit seperti Pramana. Dia bisa dengan mudah melepaskan diri dari masalah. Tapi Bapak yakin orang yang udah nabrak Rahayu itu Pak Pramana? Papanya Aru? Jelas lah Bapak yakin. Bapak melihat semuanya dengan mata dan kepala Bapak sendiri. Kamu itu baru 3 bulan tinggal sama Bapak, Utari. Jadi kamu itu nggak tahu gimana perasaan Bapak. Kenapa Bapak nggak ngasih tahu aku dan almarhumah Ibu kalau misalnya Rahayu udah meninggal dari 6 tahun yang lalu? Karena Bapak tahu kondisi Ibu nggak baik-baik aja waktu itu. Dia sakit. Dan walaupun kami sudah bercerai, Bapak tetap jaga dia. Aku selalu kirim surat ke Rahayu, tapi gak pernah dibales. Ternyata tiga bulan sebelum Ibu meninggal, Ibu titip pesan sama aku. Walaupun kita udah gak bareng-bareng, tapi Ibu pengen kalau misalnya aku tinggal sama Bapak dan saling jaga sama Rahayu. Utari, kamu harus buat Aru jatuh cinta sama kamu. Buat dia rela ngelakuin apapun juga demi kamu. Itu salah satu cara supaya kamu bisa mengenang kakak kembar kamu. Yan, makanannya mana sih? Gue udah lapar banget cuy. Iya lagi, lupa gua. Ntar dah, gua tanya dulu ya. Loh, kok gua ngeliat Om Pramana ya? Mana? Arah jam 8 gua, arah jam 8. Jangan langsung, pelan-pelan. Lah, Om Pramana? Ya memang, gua nggak salah lihat kan berarti. Kita sapa kali ya? Jangan. Kita selidiki dulu ini. Ya. Pramana ketemu cewek. Itu siapanya Om Pramana? Yang mana gua tahu. Tapi selama ini gue ngeliat Om Pramana setia banget sama Tante Andira. Ya gua juga nggak mau asal nuduh ya. Cuma mau gimana? Gua malu ngeliat. Masa lu nggak curiga? Apa kita foto aja kali dulu ya? Buat barang bukti. Nah, boleh tuh, boleh. Pelan-pelan. Kurang. Sini. Kata gue juga apa? Lagian lu ngapain sih bantuin Aru buat deket sama Utari?
Kejadian kan sekarang dia malah mau nembak Utari. Daripada lo sad, mending lo fokus sama Lingga. Dia kelihatan green flag kok. Ya, Gladys, kan lo tahu kalau Iya, gua tahu kalau si paling nggak peka dan si paling ngebete ini itu Aru bukan Karang. Tapi ya tetap aja gue nggak tega lihat lo menderita kayak gini Lon gara-gara dia. Mah, pasti Lingga. Bentar, gue depan dulu ya. Pasti dia datang. Hai Kak Lingga. Halo, Hai. sorry malam-malam ganggu. Tapi aku baru aja beli roti bakar. Kayaknya enak untuk dimakan sambil ngobrol bareng-bareng. Menarik. Yuk masuk Kak, sini aku bawa. Masuk Kak. Wangi banget. Wangi banget. Cium lagi. Wangi banget kan? dari baunya sih menggoda ya. Makasih ya Kak. Sama-sama. Cocok nih, lu kan lagi galau. Galau karena sudah menganggap seseorang itu obat. Tapi ternyata dia luka terhebat. Bahas aja terus. Noh, iya enak banget. Ini coklat, ini naikin mood banget tahu. Dikit lagi kita mau ujian. Oh iya. Kalau kalian butuh bantuan, aku siap jadi mentor. Tuh, gas Lon, gas. Kakak beneran mau jadi mentor? Udah lah, yuk makan. Malu-malu, sini duduk. Sini Kak. Ayo Kak, duduk. Tante, Mas Haru. Tante kenapa? Tante baik-baik aja. Sebentar ya Tante. Tante, ini aku bikinin teh. Semoga Tante suka ya sama teh buatan aku. Makasih ya, Mas. Tante, mungkin aku emang bukan biru yang selalu bikin Tante nyaman. Tapi aku mau kok dengerin Tante kalau Tante punya keluh kesah. Apalagi pasti Tante masih kepikiran kan soal biru. Mas, kehilangan biru memang seperti kehilangan separuh nafas dan sebagian jiwa untuk Mama. Tapi separuh nafas dan sebagian jiwa yang lain masih terisi sama kamu, Mas. Karena kamu juga anak Mama. Malam. Kok belum pada tidur? Ah, kebetulan nih. Papa bawain bika Ambon kesukaan Mama. Kita makan sama-sama sama Haru ya. Ini bika Ambon dari toko Kenari. Iya, yang biasa kita suka beli itu loh. Jalan Kusuma Wijaya kan? Itu kan jauh banget Mas dari rumah sini. Mas habis ngapain ke daerah sana? Reminder kerjaan Papa di kantor. Papa harus ke kantor lagi. Kalian istirahat aja duluan ya. Dah, Papa jalan dulu ya.
Ru. Wah, pas banget lo di sini. Kenapa? Lo mau kemana? Mau nyari Launa? Bentar, pending dulu. Kita berdua ada info penting. Ini soal papa lu, Ru. Kasih tunjuk lo. Jadi mending lo lihat sendiri. Iya, itu emang bener sih papa gue. Tapi kenapa gue nggak percaya kalau papa gue selingkuh dari Tante Andira? Apa lo pernah ngeliat moodnya Tante Andira berubah-berubah? Atau sering sedih? Atau mungkin karena stres kali? Paling semalam doang sih. Jadi papa tuh baru pulang ke rumah habis kerja. Dan tiba-tiba dia langsung pergi lagi. Dia bilang ada urusan penting. Bau-bau nggak enak nih, Ru. Ya mending kita cari tahu ini perempuan siapa yang lagi sama papa lo. Nah, hampir semuanya valid deh. Iya sih benar. Iya udah lu. Yan, thank you banget infonya ya. Aman. Gue lanjut nyari Launa dulu ya. Oke. Gue cabut ya. Oh, ya oke. Launa. Kenapa? Aku cuma mau kasih tahu aja kalau kemarin aku nggak jadi nyatain perasaan aku ke Utari. Jadi ya kita belum jadian. Mau kalian jadian ataupun enggak, itu terserah. Yang penting aku nggak mau ikut campur tentang hubungan kalian. Yang terbaik buat kamu, Ru. Aduh, kamu ada waktu? Kita ketemuan yuk nanti. Gedung kantornya di depan ya, Bu? Iya Pak, masuk aja di situ. Iya. Pak, nggak jadi ke kantor Pak, ikutin mobil itu aja tuh Pak. Jangan sampai hilang ya Pak. Baik, Bu. Mobilnya udah nggak kelihatan lagi, Bu. Mungkin belok situ kali Pak. Agak sedikit susah nyarinya, Bu. Karena di sini banyak penginapan dan hotel, Bu. Ma, aku pulangnya agak telat ya. Kamu nggak usah nungguin, langsung tidur aja. Tujuan kita mau kemana ini, Bu? Saya berhenti di depan aja deh Pak. Baik, Bu. Maaf ya. Kemarin habis selesai shift aku nggak bisa datang ke tempat yang kamu bilang. Soalnya aku ada keperluan mendadak. Nggak apa-apa. Emangnya kamu nyuruh aku datang buat apa? Aku cuman mau ngajak kamu hangout aja. Apa kamu mau jadi pacar aku? Kalau kamu memang karang, aku mau nerima. Kamu yakin? Yakin lah. Yes.
cara ini bakal aku pakai ketika nanti aku nyatain perasaan aku ke Utari. Doain aku ya. Kenapa ya? Aduh kok nggak jadi nembak? Tante! Tante? Tante kenapa sendirian di sini? Aku telepon papa ya. Biar papa nemenin dan jemput tante. Mas, nggak usah mas. Papa kamu lagi sibuk sama selingkuhannya. Tante, kita antarin Tante pulang dulu ya sekarang. Supaya Tante bisa istirahat dan lebih tenang. Sorry nggak sengaja. Launa, Kali enggak? no, kamu lagi cari alat tulis di sini? Enggak. Lagi nyari sayuran. Nyari sayur mah di pasar. Nah tuh tahu. Orang kalau ke toko buku tuh nyarinya apa? Kan basa-basi aja. Apaan sih? Kamu tuh hebat ya. Masih bisa ceria, masih bisa semangat. Padahal kamu lagi nggak baik-baik aja. Life truly unfolds like the pages of a book. Each chapter bringing its own flavor of joy, sorrow, or wonder. What stands out is the courage it takes to keep turning those pages. Ya, karena kita nggak akan pernah tahu sih, Kak, apa yang akan terjadi ke depannya. Don't give up, whatever it takes. Ini kan set lukisan yang waktu itu Aru pernah cerita ke aku. Ternyata udah dijual di sini. Aku bikinin minumannya buat Tante. Nggak usah, Tari. Aku nggak mau ngerepotin kamu. Nggak ngerepotin kok. Kamu temenin Tante aja ya. Benar. Dapurnya di sana. Gimana? Ada info nggak dari pegawainya? Gini. Gue udah nanya ke barisannya tadi. Katanya dia kenal. Ya walaupun baru sekali doang datang ke kafe ini. Namanya? Soalnya waktu pesen kopi itu udah nyebutin namanya. Nah, Jasmine. Nama panjangnya siapa? Nah, gak ada yang tahu, Lup. Ya lagian lu aneh. Mana ada orang pesen kopi nyebutin nama lengkap? Iya juga sih, tapi... Terus kita nyarinya gimana? Ya itu. Oh, kita pakai AI image aja. Wah, keren lu. Iya kan? Cepet. Iya kan? Nih, foto kemarin. Wih, ini kan? Oh iya, Lup. Namanya Jasmine Ananda. Makasih ya Utari. Kayaknya Tante butuh istirahat. Minumnya aku bawa ke belakang ya Tante. Makasih ya.
Aduh, Tante, biar aku bantu ya. Halo Ru, kamu ingat gak soal set lukisan yang waktu itu kamu cerita ke aku? Sekarang udah ada di toko buku tahu. Aku beliin ya. Nanti aku anterin ke rumah kamu. Sorry Launa, ini aku Utari. Loh, Utari? Kok HP-nya Aru ada di kamu? Aru lagi gak bisa angkat telepon. Kita lagi quality time soalnya. Kamu udah perlu apa ya, Lon? Nanti aku coba sampein ke Aru. Oh, enggak sih, enggak penting. Cuman mau ngasih tahu soal set lukisan aja. Oh ya udah, aku matiin ya. Dah. Tari. Gimana Tante? Udah bisa tidur? Iya, Tante udah tidur. Tapi kayak Tante lagi sedih deh. Kelihatan banget lagi stres, ada pikiran. Oh iya, aku juga minta maaf ya. Gara-gara aku, kamu jadi kemalaman pulangnya. Gak apa-apa kok. Belum malam banget juga kayaknya. Atau mau diantar sekarang? Nanti Tante siapa yang nemenin? Ada Mbak Jum kok. Oke. Yuk. Yuk. Halo Launa. Halo. Halo Lon. Aru gak akan mungkin jadi Aru terus. Walaupun ada Utari, Dis. Lo kenapa? Lo baik-baik aja kan? Gue yakin banget suatu saat nanti Karang Samudra gue bakal kembali. Lo kenapa nangis? Enggak. Gue gak nangis kok. Launa please jangan nangis. Ya udah deh, Dis. Gue kalau gitu refreshing bentar ya di taman. Ya udah tapi lo jangan balik malam-malam. Enggak, gue gak akan balik malam. Lo hati-hati ya. Kabarin gue oke? Butuh tisu? Atau mau sapu tangan? Sayangnya sih aku nggak punya dua-duanya. Adanya bahu. Enggak ya? Kamu tuh kenapa sih, Lon? Gak apa-apa, bad mood aja. Jangan ditahan. Lepasin aja semuanya. Aku tahu, kamu nangis itu bukan karena kamu lemah. Tapi karena kamu capek. Terlalu capek berjuang sendirian terus. Waktu terasa semakin berlalu, tinggalkan cerita tentang kita. Ada cerita tentang masa yang indah saat kita berduka. Dis, rumahnya aku di mana ya? Pa, ada waktu sebentar nggak? Ada yang mau aku obrolin sama Papa.
Mas mau ngobrol apa? By chat aja bisa kan? Soalnya papa masih di kantor lagi sibuk banget. Atau nanti malam aja di rumah. Hei, Ngapain lu kesini? mulai sekarang gue bakalan selalu ada di samping Launa. In case lu gak nyaman nantinya. Maksud lo? Gue tahu ada sesuatu antara lu dan Launa. Tapi gue gak peduli dan gue gak mau tahu itu. Tapi satu hal yang paling penting. Gue gak suka ngeliat Launa sedih karena cowok kayak lo. Jadi mulai sekarang gue putusin, gue bakal jaga Launa. Kenapa lo sepeduli itu sama Launa? Karena lo gak pantas buat Launa. Halo lu. Halo, Ru, kita ketemuan di kafe biasa ya? Sekarang? Iya, dia yang penting yang pengen gue omongin sama lu. Gue sama Orion. Oke. Ya. Halo Launa. Halo Aru, Launa, kamu lagi ada waktu nggak? kenapa? Ada yang pengen aku omongin sama kamu. Boleh? Mau ketemuan di mana? Kita ketemu di Cafe Amor sekarang ya? Ya udah aku siap-siap dulu. Oke. See you. See you. Kamu ada hubungan apa sama Lingga? Itu bukan urusan kamu sih. Ya, kan kamu sendiri yang bilang kalau kita temenan. Jadi ya, kayaknya wajar aja deh kalau aku nanya. Tapi itu kan hak aku juga, mau jawab atau enggak. Lagian kamu juga sering banget kok. Kamu sering ngelarang aku untuk ikut campur lagi sama urusan kamu dengan Utari. Aduh, Launa. Loh, kalian ngapain ngajakin gua ketemuan? Jadi Ru, kita udah ketemu sama cewek yang bareng papa lu kemarin. Dan ternyata bokap lo nggak selingkuh. Jadi gini, si cewek itu ternyata pegawai bank. Janjian ketemu sama bokap lo. Pokoknya dia tuh bawain uang cash 50 juta. Karena bokap lo yang minta. 50 juta? Iya. Papa butuh cash banyak itu buat apa? Gue juga nggak tahu sih. Saya sudah bilang akan memberikan apa yang kamu minta. Asal jangan ganggu keluarga saya. Ru, papa kamu kenapa? Papa kayaknya salah kirim chat deh. Ru, jangan-jangan ini ada hubungannya sama cash yang Om Pramana minta dari bank kemarin. Maksudnya Om Pramana ditipu gitu? Om Pramana nggak ditipu. Tapi Om Pramana itu diperas. Sekarang juga kamu jujur sama aku. Maksud Mama apa? Selama ini kamu selingkuh kan? Iya kan? Ma, Kita tuh baru kehilangan Biru loh. Kok kamu ngelakuin ini semua sih ke aku? Ma, enggak. Demi Tuhan aku nggak pernah selingkuh dari kamu. Kamu itu wanita satu-satunya aku cintai di dunia ini, Ma. Kamu tuh dapat pemikiran dari mana sih? Aku nemuin lipstik ini di tas kamu.
Gak usah ngelak lagi deh kamu. Ini jelas-jelas bukan punya aku, Mas. Sumpah aku nggak tahu barang itu ada di tas aku. Jadi ini, selama ini yang bikin sikap kamu berubah sama aku. Iya, kamu tuh jahat ya sama aku. Pengkhianat kamu. Ma, sumpah aku nggak tahu kalau benda itu ada di tas aku. Jangan sentuh aku. Ma, dengar aku baik-baik. Aku gak pernah ada kepikiran sekalipun untuk berkhianat dari kamu. Enggak, seumur hidup aku gak akan pernah maafin kamu. Tante, Papa nggak selingkuh. Tapi Mama nemuin ini, lipstick ini di tas Papa. Tante salah. Kalau menurut aku, Papa cuma lagi diperas sama orang lain. Mas Haru tahu dari mana? Papa pasti lagi panik banget makanya salah kirim chat ke aku. Tapi dari chat itu, aku yakin kalau Papa lagi diperas sama orang lain. Mas, ini sebenarnya ada apa sih? Apa yang dikatakan Haru semuanya benar, Ma. Saya tahu rahasia yang Anda coba kubur dalam-dalam, Bapak Pramana Daneswara yang terhormat. 6 tahun yang lalu, Anda menghilangkan nyawa seorang gadis kecil. Dan kali ini saya datang untuk membuka kembali ingatan Anda tentang kejadian itu. Siapa kamu? Anggap aja saya ada di sana dan menjadi saksi atas perbuatan kamu. Apa mau kamu? Apa mau kamu? Anda pasti tahu mau saya apa, Pak Pramana. Gampang banget kok. Tinggal ikutin maunya saya. Dan saya tidak akan membongkar rahasia ini kepada keluarga kamu atau kepada siapapun juga kalau kamu ini sebenarnya adalah pembunuh. Jadi orang itu ngancem Papa. Ngancem apa? Ya. Orang itu entah gimana caranya mengetahui rahasia perusahaan Papa. Dan yang Papa takutkan kalau dia sampai menyebarkan semua rahasia itu maka perusahaan Papa akan hancur. Lalu dia minta sejumlah uang. Dan beberapa kali Papa memberikan uang itu. Bahkan sekarang dia sudah meminta emas batangan. Papa yakin lipstik itu digunakan untuk memfitnah dan memeras Papa. Pak, kenapa Papa nggak lapor polisi aja? Papa sudah sempat berpikiran seperti itu, Ru, tapi resikonya terlalu besar dan membahayakan keluarga kita. Mas, maafin aku ya, Mas. Aku udah nuduh kamu yang enggak. Tapi kenapa sih selama ini kamu gak ngomong sama aku? Aku minta maaf ya. Aku udah membuat kamu khawatir. Pak, gimana kalau kita jebak mereka? Kalau mau masuk fakultas psikologi, kamu juga harus bisa berpikir logis dan juga kritis. Lona. Hah? Wah, Kak, sorry. Aku ngelamun. Tadi sampai mana obrolan kita? Jadi gini. Oh, bentar. Gladys nelfon. Bentar ya, Kak.
Halo Launa. Aku tuh nelfon kamu karena aku pengen ngasih tahu kalau besok aku pengen ikut. Enggak. Launa, kita ini bukan lagi jalan-jalan. Ini berbahaya. Enggak. Aku nggak ngerebetin kok. Aku bisa jaga diri sendiri. Aku pengen ikut nemenin Om Pramana sama Tante Andira nyari orang jahat itu. Launa. Terserah. Mau kamu ngelarang aku kayak atau apa kayak. Aku tetap ikut. Yaudah iya deh. Terserah. Tapi jangan sampai ngerebetin. Ya. Oke. Tunggu aku ya. Bye. Kalingga ngagetin. Sorry tadi aku nggak sengaja deh kamu nelpon sama Aru ya. Oh iya, tadi aku abis teleponan sama Gladys, aku telepon Aru. Yaudah kita masuk yuk. Dan kalau boleh aku mau bantu untuk cari siapapun orang yang jahat itu. Kalau aku ikut pasti kemungkinannya lebih besar kan untuk nangkapnya. Ini Kalingga, dia yang bakalan ngebantuin kita hari ini. Semalam Kalingga nggak sengaja dengerin obrolan kita. Makanya dia pengen ikut. Gak apa-apa kan? Halo Om. Tante. Enggak. Oke, kalau semuanya udah siap, kita berangkat. Mas. Tapi Mas, Kamu tenang aja sayang, semuanya baik-baik aja kok. Tante nggak usah khawatir ya. Aru pasti jagain Papa. tapi kamu hati-hati ya Mas. Kalian semuanya harus janji. Semua harus pulang dengan selamat ya. Bro, kamu setir ya? Iya Pak. Ya. Hati-hati ya. Iya. Hati-hati ya. Tante, pamit. Woi! Woi! Ayo buruan! Woi, berhenti! Ayo buruan! Jangan kabur! Hai! Wah, jangan kabur! Woi! 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 Di mana dia? Bro. Aduh, itu dia. Woi! 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 Jangan kabur! Bapak, aduh, au, kaki gue sakit. Cari, au, ketan banget. Aduh, tolong. Udah, lu kejar aja. Bisa. Aduh, tunggu. Hei! Aduh.
Ada cerita tentang aku dan dia dan kita bersama. Tapi aku berani bersumpah, gak ada aku punya niatan sekecil apapun untuk mainin perasaan kamu, apalagi nyakitin kamu. Buktiin. Dengan cara apa aku harus buktiin? Kita tunangan. Dulu aku pernah punya janji sama Aru. Aku akan ngelepasin dia pada saat dia sudah ketemu dengan gadis penjual permen kapasnya. Dan sekarang sudah waktunya. Lo gak usah tahu. Aru! Aru! Apa? Aru! Kali enggak! Stop! Kali enggak! Masa enggak? Udah! Kali enggak! Aru! Udah! Stop! Stop! Udah! Stop!